Pompa, 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 pompa. Tahan. Pompa. Pompa. Pompa lagi. Iya. Selamat datang di channel. Mekanik Traveling. Hari ini kita apa ya? Memberikan tips mengganti repair kit master rem atas. Master ini sudah dilepas ya Om ya? Betul, ini kita lepas master rem atasnya. Oke. Yang ada tabung biasanya. Nah, kita keluarkan seal belakangnya. Nah, untuk seal depan itu Ada baut. ada kancing. Ya, ada kancing berupa baut. Kita buka dulu kancingnya. Nah, setelah kita buka bautnya, Iya. maka untuk mengeluarkannya kita melakukan proses sama seperti kita mengeluarkan seal belakang. Kita gedor aja, dia akan keluar sendiri. Jadi agak mudah ya? Betul, itu agak mudah, sangat mudah dilakukan sendiri di rumah. Itu namanya apa Om? Repair kit master rem atas. Itu kalau silnya jebol itu rusak tuh, seperti ini dicek ini kan satu-satu ada yang rusak. Ini harus diganti Om. Betul, sealnya harus diganti Hmm. dan lebih aman diganti full set. Full set ya? Ya, full Dua-duanya itu ya? Ya, betul. Ini- Karena sekali pembongkaran. Ini sudah diganti, dimasukkan lagi ya Om? Betul, kita masukkan yang baru. Oke. Kita masukkan menggunakan obeng. Dipukul pelan-pelan, tetapi jangan sampai bibir sealnya robek. Oh gitu. Ya. Harus hati-hati banget Ya, nih. hati-hati. Pelan sekali kita masukin. Yap. Terus kita tahan dengan obeng, baru Yap. kita pasang kancing yang untuk seal depan. Oh gitu. Ya, kita pasang agar dia mengunci. Oh gitu. Siap-siap. Hmm. Oh. Iya. Setelah terkunci, kita pasang yang belakang. Oh. Untuk yang belakang, Yap. kancingnya itu ada spi ya, ada Spi. spi kancing. Kancing. Berbentuk bulat. Kita bisa menggunakan tang sepi jika teman-teman punya di rumah, atau pakai obeng taspen yang lancip. Oh, Itu juga taspen bisa. lancip. Betul. Mhm. Nah, itu juga bisa. Nah ini udah masuk, tinggal Ya. kancingannya ya Om. Betul. Setelah itu kita pasang kancingnya. Ini kancing spinya berbentuk seperti itu. Terus alatnya seperti tang cukit ya? Ya, Tang seperti apa ya? tang, dia ada ujungnya lancip. Oh gitu. Ini Ya, ini bentuknya dia. seperti ini. Betul. Mudah banget ya sebenarnya. Benar. Sangat mudah ini. Setelah itu kita Kita isi. coba isi air, kita tes tekanannya apakah masih ada kebocoran Minyak atau rem tidak. Om, bukan Oh, air. iya, sorry, Oh. maaf. Iya, Kita coba. minyak rem, kita Nah. coba masih ada kebocoran atau tidak. Oke. Jangan lupa lubang pembuangannya ditutup pakai jari. Oh iya. Nah, kita tes pressure-nya tinggi atau tidak. Oke. Nah ini apa Om? Ini namanya pin as. Pin as untuk settingan ketinggian rem. Oke. Ya, ini adanya di dalam booster. Kita kalau putar ke kiri maka dia akan semakin panjang atau semakin tinggi remnya. Kalau kita putar ke kanan dia akan semakin pendek. Jadi terserah nyamannya teman-teman seperti apa. Kalau bahasa Jawanya nyetut. Ya, setut gitu, setutan gitu. Kita pasang lagi Om. Betul, kita pasang lagi, kita pasang selang selang master rem ke bawahnya. Kita pasang baut-bautnya. Langkahnya sangat mudah, bautnya juga sangat mudah. Bautnya ini ada 2 dan semuanya terlihat gampang dilihat mata. Kita Iya. pasang. Pakai manual dulu baru pakai kunci. Betul. Biar tidak apa namanya? Tidak Drop. srek, ya. Ah, Dol. Dol namanya. Oh, Jawa bilang. Yuk. Setelah itu kita pakai kunci Om. Betul, kita pakai kunci, kita kencangkan. Oke. Sebenarnya penuh penuh kehati-hatian juga ya Om ya. Betul. Untuk pengerjaan rem ini sebenarnya sangat gampang asal teman-teman punya kesabaran yang cukup lah. Nah ini kita isi lagi Om. Betul, kita isi dengan minyak rem. Kayak antar Isi minyak rem dan jangan lupa kita buang anginnya. Angin atas ya Om. Betul, angin atas yang ada di master rem. Oke. Itu ada baut 10. Yap. Nah, itu kita buang, Yap. kita tutup dan kita kocok lagi remnya. Untuk ngeluarin apa Om? Untuk ngeluarin angin palsu yang tadi sempat masuk ya, karena minyak remnya itu kan sempat kita buang sampai kering. Oh gitu. Ya, itu ada anginnya pasti. Ini dikocok, ditahan, kocok, tahan. Kok dikocok sih apa bahasanya ya? Ya diinjak, injak lepas gitu. Oh seperti itu. Iya. Iya siap. Kadang bahasa mekanik berbeda dengan bahasa sehari-hari ya Om ya. Betul. Tahan.
Ini udah mulai udah mulai stabil ini. Betul. Jika dirasa keluar minyak rem dalam kondisi utuh, tidak ada gelembung udara, maka bisa dipastikan angin sudah terbuang sempurna. Jadi setelah angin atas terbuang sempurna, baru kita nyalakan mesin. Prosesnya seperti itu ya Om ya. Betul. Ini kita nyalakan mesin. Ya, Yep. untuk membantu booster rem mengisi angin udara. Terus kita buang angin yang ada di master rem bawah. Oh gitu. Ya. Harus 2 langkah juga ini. Betul. Nah, semuanya sempat terbuang kosong ininya minyak remnya. Ini yang posisi ban depan kanan ya? Kanan. Ini posisi depan kanan. Prosesnya hampir sama seperti buang angin atas tadi. Pedal rem dikocok ya, terus ditahan, kemudian buka baut pembuangannya sampai dengan posisi angin atau posisi minyak rem itu keluar dengan sempurna tanpa ada gelembung udara. Itu mempengaruhi ya kalau ada gelembung udara? Betul, gelembung udara itu sangat berbahaya untuk di rem ya khususnya, karena rem ini sistemnya kan hidrolis, jadi tidak boleh ada udara sedikit pun yang masuk di dalam jalur salurannya. Ini yang ban depan sebelah kiri. Ini kita pindah Kita cek ke lagi. ban depan sebelah kiri. Iya. Sama, prosesnya seperti sama. Sama seperti sebelah kanan tadi. Oke. Tahan, kocok seperti itu ya Om ya. Ya. Jadi dirasa Ini harus 2 orang, kalau 1 orang nggak bisa ya Om ya? tidak bisa. Harus 2 orang. Pekerjaan ini memang membutuhkan tenaga ekstra, maksudnya tambahan 1 orang lagi untuk membantu di pedal rem. Nah, habis ini kita coba dengan injakan rem ya di kabin unit. Nah, ini kalau udah terasa pas, cocok, ya, udah cocok ini. Oke, sampai jumpa lagi di channel Mekanik Traveling. Tetap semangat, jangan lupa like dan subscribe ya. Ya, jangan lupa share juga. Oke. Salam mekanik Traveling.